The world of healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society, breakthroughs in medical technology, we need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. Sysmex. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar ID Cabang Pandeglang yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT Sysmex Indonesia. Terima kasih telah bergabung pada webinar pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada seluruh narasumber dan moderator yang kami hormati dan juga kepada Dr. Darmawan M. Sofyan selaku Ketua ID Cabang Pandeglang dan Dr. Dita Wulansari dari ID Cabang Pandeglang, dan juga serta para pengurus dari ID Cabang Pandeglang. Perkenalkan sebelumnya, saya Agnes Octavia Lizandi yang akan memandu webinar pada malam hari ini yang mengusung tema mengenai peranan immature platelet fraction atau IPF pada kasus dengue. Webinar ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari kami untuk menyediakan sarana bagi para tenaga kesehatan agar terus mendapatkan update mengenai informasi terkini dari perkembangan kesehatan. Adapun tujuan webinar pada hari ini adalah untuk lebih memahami tantangan dan juga arahan rumah sakit di era pandemik dan new normal, dan juga untuk memberikan informasi terkini mengenai pemeriksaan laboratorium yang dapat mendukung tata laksana pasien dengue. Tidak lupa untuk juga mengupdate pengetahuan dari klinisi terkait penggunaan parameter hematologi pada tata laksana pasien dengue. Sebelum kita memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya
Dilanjutkan dengan himne dan juga mars dari ID Cabang Pandeglang. Kepada panitia, saya persilahkan.
cinta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Baiklah, terima kasih kepada panitia. Kita telah menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan himne serta Mars ID Cabang Pandeglang. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari ID Cabang Pandeglang yang akan dibawakan oleh Dr. Dita Wulansari. Kepada Dr. Dita, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Dr. Dita, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Gimana nih ya? Silakan dokter untuk memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Ya, yang terhormat Mohon kepada maaf, Ketua Dr. Dita, untuk kameranya sepertinya menghadap ke arah yang berlawanan. Oke, sambil kita tunggu sebentar untuk Dr. Dita untuk dapat mengaktifkan kembali kamera dan juga mikrofonnya. Baik, Dr. Dita sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Saya persilakan kembali kepada Dr. Dita untuk dapat memberikan kata sambutan. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ketua ID Pandeglang, Dr. Darmawan SPM, yang terhormat kepada narasumber materi, pembicara materi, Dr. Rita Rahmayanti SPPK, dan Dr. Ade Iskandar sebagai pembaca jurnal reading malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada PT Sismek yang sudah mendukung penuh atas berjalannya kegiatan seminar ilmiah kita malam ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman sejawat yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ilmiah online kita pada Jumat malam ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan rutin mingguan kita. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, malam ini kita akan membahas tentang peranan IPF pada kasus Dengue. Tentunya materi ini sangat penting untuk praktek teman-teman sejawat, karena kenapa kita mengangkat tema ini? Karena semakin tingginya kasus sirosis hepatis dan seringnya kasus DHF di lapangan. Semoga dengan adanya seminar ini bisa menambah wawasan kita dan meningkatkan pelayanan dokter-dokter di ID Pandeglang. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Pertama kali ya, jadi agak grogi, maaf. Salam sehat selalu untuk ID Pandeglang, bersatu, kuat, teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dr. Dita atas kata sambutannya.
Selanjutnya, mari kita dengarkan kembali kata sambutan dari PT Sysmex Indonesia sebagai partner dari webinar malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Airiza Pratama selaku Sales Government Manager dari PT Sysmex Indonesia. Kepada Pak Airiza, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan masih dalam suasana pandemi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin. Yang kami hormati Ketua ID Cabang Pandeglang, Dr. Darmawan M. Sofyan, SPMK, kemudian Koordinasi Wilayah Dr. Dita Wulansari, kemudian pembicara Dr. Rita Rahmawati, SPPK Mars, kemudian Dr. Ade Iskandar, dan juga moderator Dr. Indah Permatasari, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, dan dokter yang ikut serta dalam acara ini. Dan tim Sysmex yang hadir di sini, ada Mbak Agnes Oktavia, kemudian ada Mbak Lydia Ulfa, Mas Okta Nugraha, dan saya sendiri, Airiza Pratama. Kami PT Sysmex Indonesia mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dalam menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih kepada semua undangan yang sudah hadir di seminar malam hari ini yang berjudul Peranan IPF pada Kasus Denggi atau Demam Berdarah. Semoga materi ini bisa membawa manfaat dan juga menambah ilmu untuk kita semuanya, dan tentunya bisa diaplikasikan secara nyata dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sedikit informasi bahwa PT Sysmex Indonesia ini adalah penyedia dari alat-alat laboratorium, yang salah satunya adalah alat hematologi analyzer. Varian produk dari hematologi analyzer dari PT Sysmex Indonesia ini sangat lengkap, mulai dari 3 div sampai 5 div. Dan hampir semua produk 5 div kami dilengkapi dengan parameter IPF, di mana parameter IPF ini sangat berguna sekali dalam kasus-kasus denggi atau demam berdarah. Kemudian sedikit informasi bahwa semua produk-produk dari PT Sysmex Indonesia ini sudah ada di e-katalog LKPP dan bisa diakses untuk umum. Dan sampai Maret 2021 ini, alat hematologi Sysmex sudah mempunyai populasi lebih dari 3.000 unit di seluruh Indonesia. Banyak digunakan hampir di semua segmen, baik klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Dan dengan reference sites yang ada, tentu kami PT Sysmex Indonesia berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, baik dari sisi after sales service, mulai dari delivery reagents, maintenance, dan juga support. Dan seiring berjalannya waktu, kami terus mendevelop produk kami untuk selalu menjadi produk unggulan, baik dari sisi scientific maupun teknologi. Salah satunya adalah parameter IPF ini, yang memang sudah banyak terbukti, sudah banyak digunakan, dan banyak membantu dalam screening kasus-kasus denggi. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti acara ini sampai selesai. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Airiza Pratama untuk kata sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan agenda untuk webinar pada malam hari ini. Webinar hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Indah Permatasari dan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Dr. Ade Iskandar dari UPT Puskesmas Cikesik, Pandeglang, yang akan membawakan topik mengenai journal reading, IPF, dan thrombopoietin pada sirrosis hati. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pembicara kedua adalah Dr. Rita Rahmayanti, SPPK Mars dari RSUD Berkah Pandeglang, yang akan membawakan presentasi mengenai IPF pada kasus denggi, dan juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menginformasikan tata cara mengikuti webinar, di mana dipastikan untuk
untuk internet tetap stabil, dan juga pastikan kamera dan juga mikrofon tetap dimatikan. Jika nanti memiliki pertanyaan dapat diisi atau diketik melalui fitur Q&A yang tersedia pada platform Zoom ini. Nanti pertanyaan dapat diajukan pada waktu webinar berlangsung dan akan dibacakan oleh moderator pada saat diskusi nanti. Dan untuk pertanyaan yang beruntung akan terdapat 4 penanya yang terpilih yang akan mendapatkan kenang-kenangan menarik dari PT Sysmex Indonesia dan juga dari panitia. Kepada Prof. Dr. Bapak Ibu, kami mohon juga kesediaannya untuk dapat mengisi absensi dan juga survei pada link yang tertera pada layar. Nanti untuk linknya akan dibantu oleh host dicantumkan pada chat box. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, ini ada mengisi absensi dan juga survei merupakan syaratnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi inti dari acara webinar pada malam hari ini atau sesi ilmiahnya. Maka pada acara ilmiah ini akan dipandu atau dipimpin oleh moderator kita, yaitu Dr. Indah Permatasari dengan CV seperti yang tertera pada layar. Oke, mungkin dapat merupakan Dr. Indah merupakan dokter dari saat ini sedang melakukan internship, pernah melakukan internship di RSUD Banten dan Puskesmas Serang pada tahun 2016 dan 2017, dan juga merupakan dokter jaga dari IGD RSUD Dr. Aji Darmo sejak tahun 2017 hingga 2019, dan saat ini sedang bekerja di RSUD Berkah Pandeglang sejak tahun 2019. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya undang kepada Dr. Indah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Darmawan M. Sofyan, selaku Ketua ID Cabang Pandeglang beserta jajarannya. Yang terhormat Dr. Widita Wulansari, selaku Korwil ID Cabang Pandeglang. Yang terhormat perwakilan Sysmex, Pak Airiza. Yang terhormat Dr. Rita Rahmayanti, SPP Kamar, selaku pembicara malam ini. Yang terhormat Dr. Ade Iskandar, selaku penyaji jurnal reading malam ini, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam seminar online kali ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenankan saya, Indah Permatasari, untuk beberapa menit ke depan akan memandu dan menemani teman-teman sejawat sekalian dalam seminar online kali ini di sesi ilmiahnya. Seminar ini nantinya akan membahas mengenai IPF pada sirhep dan dengue. Jadi sebelumnya teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali dengar IPF ini apa, atau pernah dengar tapi nggak pernah meriksa, atau mungkin ada yang sudah sering periksa mungkin ya untuk teman-teman dokter spesialis di forum ini. Nah, untuk IPF sendiri itu singkatan dari Immature Platelet Fraction. Tapi untuk detailnya sendiri, manfaat pemeriksaan ini untuk apa, digunakannya saat pada pasien apa, terus bermanfaat untuk kita sebagai dokter umum dan dokter spesialisnya kapan, nanti akan langsung dijelaskan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Dr. Ade dan juga Dr. Rita. Sebelum masuk ke acara inti, kita akan perkenalkan dulu untuk penyaji yang pertama, yaitu penyaji jurnal reading, yaitu Dr. Ade Iskandar. Dr. Ade Iskandar ini menyelesaikan Fakultas Kedokteran atau sekolah kedokterannya di UISU Medan tahun 2007 sampai 2013 dan melanjutkan internship tahun 2014 sampai 2016. Saat ini beliau menjadi dokter umum di Puskesmas dan Klinik, tepatnya di UPT Puskesmas Cikesik, Pandeglang. Dr. Ade akan menyajikan jurnal reading yang berjudul IPF dan trombopoietin pada sirhep. Nah, setelah nanti materi selesai, akan dibuka sesi tanya-jawab. Jadi jika teman-teman sejawat ada pertanyaan, boleh langsung ketik aja di kolom Q&A atau nanti raise hand untuk bertanya langsung kepada Dr. Ade. Tidak usah menunggu lama, langsung saja kita sambut penyaji yang pertama, Dr. Ade, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ketua ID Pandeglang, Dr. Dadang, dan teman-teman sejawat semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan.
Di sini saya akan membacakan jurnal tentang IPF dan trombopoietin pada sirosis hati. Sirosis hati masih merupakan masalah klinis utama di seluruh dunia bila dihubungkan dengan angka kesakitan dan angka kematian yang bermakna karena komplikasi yang ditimbulkannya, seperti kekurangan sel hati dengan koagulopati, kemudian ensefalopati, kemudian juga hipertensi vena porta dengan asites, perdarahan pada saluran pencernaan, gejala hepatorenal, dan lain-lain. Salah satu komplikasi yang paling sering ditemukan adalah jumlah trombosit yang menurun atau trombositopeni, yaitu sekitar 14-55%. Bahkan ada yang melaporkan kejadian trombositopeni pada sirosis bisa mencapai 64%. Trombopoietin merupakan hormon utama yang mengatur hasilan trombosit, dan organ yang menghasilkan trombopoietin adalah hati. Pada penderita sirosis hati, selnya akan digantikan dengan sel muda jaringan ikat atau fibroblast, sehingga fungsi hati akan mengalami gangguan dan hasilan trombosit, trombopoietin juga ikut terganggu. Tata laksana trombositopeni pada sirosis dapat dilakukan dengan pemberian transfusi trombosit, di mana transfusi trombosit itu lumayan mahal dan memicu antibodi antiplatelet muncul. Dalam penelitian tertentu dilaporkan bahwa pemberian rekombinan human trombopoietin dapat meningkatkan jumlah trombosit pada penderita sirosis hati. Tetapi untuk memberikan rekombinan trombopoietin tentu harus diketahui kadar trombopoietin dalam serumnya dulu. Karena ada berbagai macam penyebab trombositopeni pada sirosis hati. Oleh karena itu, sebelum trombopoietin rekombinan diberikan sebagai pengobatan, seharusnya pemeriksaan terhadap kadar trombopoietin dilakukan terlebih dahulu. Tapi pemeriksaan untuk trombopoietin sampai sekarang masih sangat jarang, di samping relatif mahal. Saya pernah baca pada tahun 1994 ditemukan TPO atau klon cDNA trombopoietin, di mana membuka pengetahuan baru tentang patogenesis trombositopeni pada kelainan hati. TPO ini suatu sitokin dan regulator utama dalam pembentukan trombosit yang dihasilkan terutama pada sel hepatosit sekitar 95% dan sedikit pada ginjal, paru, sumsum tulang, dan otak. Kerja TPO ini dia menstimulasi trombositopoiesis dan maturasi trombosit. Tetapi pemeriksaan TPO ini lumayan mahal dan hasilan penelitian sebelumnya juga terkait TPO itu masih berbeda-beda. Sehingga sekarang pemeriksaan IPF yang dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Kemudian aktivitas trombopoiesis dapat digambarkan dengan nilai IPF atau immature platelet fraction, yang merupakan sel trombosit muda yang dapat diperiksa dengan hematologi analyzer Sysmex XE 2100 menggunakan metode flow cytometry. Nilai IPF meningkat bila hasilan trombosit meningkat, sedangkan bila proses hasilan menurun, nilai IPF juga ikut menurun. Pemeriksaan IPF dapat dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan darah lengkap dengan menggunakan hematologi analyzer Sysmex XE 2100 dengan metode flow cytometry dengan biaya yang relatif murah dan waktu yang sangat singkat.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ade atas materinya. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan, karena belum ada pertanyaan di kolom chat, nanti kami akan satukan dengan sesi pertanyaan dari untuk Dr. Rita ya. Jadi nanti kita satukan diskusinya langsung di akhir ya Dr. Ade. Jadi stay tune Dr. Ade. Oke, terima kasih banyak ya Dr. Ade. Selanjutnya adalah pembicara inti kita, yaitu Dr. Rita Rahmayanti, SPPK Mars. Berikut CV-nya. Jadi Dr. Rita menyelesaikan kedokteran S1-nya di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan melanjutkan PPDS Patologi Kliniknya di Universitas Pajajaran. Beliau juga sudah S2 pasca sarjana magister di Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Berkah Pandeglang, Klinik Prodia Serang, dan RSIA Permata Ibunda. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Klinik di Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Baik, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita sambut Dr. Rita. Silahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dadang sebagai Ketua ID Cabang Pandeglang yang telah memberikan kesempatan pada saya dalam acara webinar hari ini. Terima kasih juga kepada PT Sismek Indonesia atas supportnya dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Dan juga terima kasih kepada para sejawat semua yang telah bergabung pada acara webinar ID Pandeglang. Pada kesempatan webinar kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai peranan immature platelet fraction pada kasus denggi. Nah, ini adalah situasi denggi di Indonesia. Saya ambil datanya per 15 Maret 2020, tahun yang lalu. Ini adalah 10 provinsi dengan kasus DBD terbesar. Banten memang tidak masuk di sini, hanya di sini ada tetangganya Jawa Barat dan Jakarta. Cukup besar juga, mungkin Banten ada di antaranya. Nah, ini juga menjadi perhatian buat kita. Jadi kasus denggi di Indonesia berbarengan di tahun 2020 itu, manakala Indonesia sedang melawan COVID-19, ternyata suhu di Indonesia itu menghangat dan ini mencetuskan kasus denggi yang cukup banyak. Dan mungkin beberapa kasus kita lihat bahwa pemeriksaan denggi dengan COVID ini jadi tumpang tindih gitu. COVID positif denggi tapi positif ke pemeriksaan COVID. Nah, ini jadi masalah akhirnya. Ini adalah manifestasi klinik denggi. Ada beberapa gejala yang mungkin teman sejawat semua sudah mengetahuinya, bahwa yang paling utama adalah sistemiknya. Jadi ada peningkatan suhu yang mendadak dan itu menetap sekitar 2-7 hari, lalu ada di sentralnya ada sakit kepala, lalu penurunan kesadaran, ada pembengkakan kelenjar lim, lalu untuk paru-paru mungkin yang lebih berat ada asites dan efusi pleura, ada kelainan otot, ada nyeri otot dan kejang, dan lain-lain. Nah, ini profil hematologi pada kasus denggi. Ini tadi manifestasi kliniknya sudah diterangkan. Biasanya temuan laboratoriumnya adalah adanya trombositopenia kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik, lalu adanya hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi ini adalah peningkatan hematokrit yang lebih dari 20% dari nilai rujukan. Nah, ini profil hematologi pada kasus dengue fever.
Leukopenia menjadi kasus yang sering, biasanya kurang dari 5.000. Trombositopenia juga masih ringan, karena masih kurang dari 150.000 dari nilai normal 150.000. Untuk dengue hemorrhagic fever derajat 1, trombositopenia bisa terjadi angkanya di kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik, dan hematokrit meningkat sampai lebih dari 20%. Sama sampai derajat 2, 3, dan 4 ini seperti itu, hanya ada di gejalanya yang berbeda. Mungkin yang derajat 4 itu lebih berat dengan adanya shock. Nah, kita akan fokus ke trombositopenia yang terjadi pada dengue. Biasanya trombositopenia dengue ini derajatnya sedang, dan paling sering ditemukan dengue fever-nya pada derajat 1 berarti ya. Dengue fever dan derajat 1. Kenapa terjadi trombositopenia pada pada pasien dengue ini? Karena virus dengue ini menyebabkan supresi pada sumsum tulang, sehingga megakariosit ini rusak atau dia tidak berfungsi dan tidak memproduksi trombosit. Yang kedua adalah adanya agregasi trombosit pada sel endotel. Nah, jadi target virus dengue ini adalah sel endotel, dia merusak sel endotel. Nah, lalu trombosit ini akan beragregasi, akan nempel di sel endotel yang rusak. Nah, ini yang disebut dengan konsumsi trombosit pada pembuluh darah, sehingga trombosit terjadi penurunan. Lalu yang ketiga adanya hemofagositosis, lalu ada reaksi imunologi. Reaksi imunologi ini menyebabkan destruksi atau penghancuran trombosit di perifer. Ini diketahui adanya destruksi ini karena ditemukan adanya kompleks antibodi dengue pada membran trombosit. Nah ini, bagaimana optimalisasi pemeriksaan laboratorium? Tadi telah disebutkan oleh Pak Airiza Pratama bahwa alat hematologi itu ada 2 macam. Ada yang 3 div, ada yang 5 div. 3 div itu maksudnya di sini. Diferensial count ya. Jadi untuk sel-sel leukosit. 3 div itu hanya terdiri dari limfosit, ini mixtur, jadi ini campuran, dan neutrofil. Jadi hanya 3 ini. Yang terlihat hanya limfosit dan neutrofil saja. Lalu sel yang lain, ada 4 sel yang lain, itu persentasenya tercampur dalam poin ini. Pada dengue, pemeriksaan laboratorium kita fokuskan di trombosit berarti. Di trombosit dan di sini. Ada PDW, ada MPV, ada PLCR, dan ada platelet crit. Nanti kita jelaskan. Lalu, nah ini. Jadi, PDW ini, trombosit ini yang akan kita lihat pada kasus dengue itu biasanya terjadi penurunan di bawah 150. Itu normalnya memang kalau trombosit itu di bawah 150.000 sampai 450.000. Pada kasus dengue bisa terjadi penurunan trombosit bisa mencapai 50.000 atau kurang. Nah, ini ada unsur-unsur di sini, mungkin nanti kalau yang di mana? Di puskesmas ya, itu ada, kalau print out dari alat biasanya ada di situ tulisan PDW, MPV, PLCR, dan PCT. Jadi PDW itu adalah platelet distribution width. Ini menggambarkan variabilitas ukuran trombosit. Ini PDW. Nanti nilai normalnya itu 9,6% sampai 15,3%. Ada MPV. MPV itu mean platelet volume. Dia itu adalah rata-rata jumlah trombosit terhadap seluruh sel darah. Jadi kalau misalnya dari ini lebih mirip ke ini, MPV itu lebih mirip ke
ke hematokrit jadinya. Jadi jumlah trombosit terhadap sel darah yang lain. Lalu ada PLCR. PLCR itu platelet larger cell ratio. Itu presentasi platelet yang berukuran lebih besar dari 12 femtoliter. Jadi ini nanti ada nilai normalnya 15 sampai 35%. Ini 15 sampai 35% ini masih normal. Jadi ini contoh dari ini normal. Nah, yang bisa periksa 3 div ya ini untuk XP series ya, Sysmex XP series ini memiliki parameter seperti ini. Nah, sekarang ada lagi alat hematologi 5 parameter kita nyebutnya, atau 5 part div. Nah, di sini selain yang tadi yang sudah terlihat dari printout alat, masuk parameter IPF ini, immature platelet fraction. Jadi ini available dari reticulocyte channel. Jadi di alat ini juga nanti ada 2 yang muncul, ada IPF untuk trombosit, ada RET-HE untuk retikulosit dari eritrosit. Nah, sekarang clinical utility dari IPF ini apa? Kita bisa melihat diferensial diagnosis dari variasi trombositopeni. Karena tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Dr. Ade bahwa penyebab trombositopeni, penyakit yang bisa membuat trombositopeni salah satunya adalah sirosis hepatis. Terus yang kedua, kita bisa memonitor jumlah trombosit atau memonitor recovery dari trombosit pada pasien-pasien post-kemo. Nah, apa itu IPF atau immature platelet fraction? Jadi IPF ini adalah platelet yang masih mengandung RNA. Mungkin dia analognya dengan retikulosit pada red blood cell. Jadi IPF ini bisa disebut juga trombosit muda atau trombosit imatur, platelet yang baru saja dilepaskan dari sumsum tulang. Dan ini ukurannya lebih besar dari trombosit yang sudah matang. Nah, ini prosesnya memang tadi sudah dibahas oleh Dr. Ade bahwa proses pembentukan trombosit atau trombopoiesis ini terjadi di sumsum tulang. Jadi prosesnya dari hemopoietik atau stem cell, lalu dia menjadi megakarioblast, menjadi promegakariosit, menjadi megakariosit. Setelah itu megakariosit ini akan pecah, dan pecahannya itu keluar dari sumsum tulang masuk ke perifer menjadi reticulated platelet, masih yang berukuran besar. Nah, ini yang disebut dengan IPF. Lalu 2-3 hari kemudian dia akan menjadi platelet matang dan ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, jadi terjadinya di liver. Liver itu 90% dia mensekresikan trombopoietin ini. Selain tadi dari ginjal dan otak juga ada, tapi 90% itu dari liver. Dia akan mensekresi TPO atau trombopoietin, lalu dia akan mengkatabolis CMPL sebagai reseptor dari platelet dan megakariosit, lalu terjadi peningkatan TPO atau trombopoietin di darah. Semakin tinggi TPO, semakin tinggi trombopoietin, semakin tinggi dia mengikat ke CMPL ini, sehingga pembentukan trombosit pun akan semakin meningkat. Jadi sinyalnya adalah manakala platelet itu meningkat atau normal, maka trombopoietin tidak akan muncul. Jadi liver juga tidak akan mensekresi trombopoietin. Jadi tidak terjadi trombopoiesis. Nah, jadi manakala platelet itu berkurang di mana? Di perifer, maka itu akan memberikan sinyal kepada liver untuk mensekresi trombopoietin sehingga terjadi peningkatan trombopoietin dan pembentukan trombosit di sumsum tulang akan meningkat. Nah, sekarang bagaimana teknologi pengukuran IPF ini di alat
yang ada. Jadi nanti biasanya kalau alat hematologi ada selnya itu akan masuk satu-satu ke flow cell ini. Dia akan mengidentifikasi dengan 3 sinar laser ini. Yang satu mengidentifikasi jumlah dari RNA dan DNA yang ada di dalam sel. Lalu yang kedua akan mengidentifikasi struktur intraseluler. Lalu yang forward scatter light receiver ini akan mengukur ukuran sel. Jadi nanti akan teridentifikasi yang ukurannya besar dengan struktur interseluler yang seperti ini, apakah dia ada RNA atau DNA, nanti akan dipisahkan sendiri oleh si alat dan itu menjadi karakteristik dari sel masing-masing. Nah, jadi nanti dari alat itu akan keluar scattergram seperti ini di bagian grafik platelet. Jadi scattergram itu semakin bawah dia ukurannya semakin kecil, kalau dia tempatnya semakin atas berarti ukuran sel tersebut semakin besar. Begitu juga dengan kematangan dari sel. Semakin jauh itu semakin muda berarti selnya. Nah, IPF itu akan ada di sebelah sini. IPF itu akan ada di sebelah sini. Ini trombosit matang, ini trombosit imatur. Yang ini matur, ini imatur. Kenapa IPF ada di sebelah sini? Karena dia memiliki ukuran yang lebih besar dibanding trombosit yang sudah matang. Ya, karena dia juga imatur ya, jadi ada di sisi lebih ke imaturnya. Semakin besar titik-titik di sebelah sini, semakin banyak di sini, itu artinya ada IPF-nya banyak di dalam darah tepi. Nah, ini seperti ini. Jadi IPF dengan retikulosit. Nah, ini ada retikulosit di sini. Kalau retikulosit ini adalah menggambarkan sel darah merah yang masih imatur. Nah, ini IPF-nya. Kita bisa lihat IPF ini yang berwarna hijau. Ini hitungannya IPF-nya cukup banyak ini kalau pada pada scattergram ini. Dan ini adalah platelet yang matang. Kapan IPF ini meningkat? Di sini ketika ada gambaran IPF meningkat itu artinya adalah terjadi produksi besar-besaran dari trombosit di sumsum tulang. Itu biasanya terjadi pada kasus ITP, TTP, dan dengue. Karena apa? Karena konsumsi trombosit besar. Tadi kita udah bahas bahwa pada kasus dengue itu terjadi kerusakan endotel, di mana trombosit itu dia akan sigap jika ada kerusakan endotel itu dia akan langsung menempel ke situ untuk menutup si kerusakan tadi. Semakin banyak kerusakan endotel di perifer, di pembuluh darah, semakin banyak trombosit yang terpakai untuk menutupi kerusakan tadi. Itu makanya kenapa trombosit pada pasien dengue itu menjadi berkurang karena tadi konsumsinya meningkat. Dan bisa juga terjadi destruksi platelet karena memang salah satunya juga ada reaksi imunologi yang menyebabkan penghancuran dari trombosit itu sendiri. Lalu IPF yang menurun itu bisa disebabkan karena adanya penurunan produksi trombosit di sumsum tulang. Itu biasanya terjadi pada anemia aplastik atau post terapi radiasi pada pasien kanker ya dengan kemoterapi. Untuk rentang nilai IPF, Sysmex itu ini ada banyak versi. Kita bisa nanti kalau Sysmex itu 1,1% sampai 6,1% itu nilai normalnya. Untuk di Jakarta sudah dilakukan penelitian di Rumah Sakit Darmais itu 0,64 sampai 3,20. Nah, apakah kita bisa memprediksi perbaikan trombosit ini pada pasien dengue?
bagaimana hubungan antara IPF dengan trombosit? Nah, pada saat IPF meningkat, itu artinya adalah ada peningkatan aktivitas trombopoiesis di sumsum tulang. Dan itu pula artinya bisa kita prediksi akan terjadi peningkatan jumlah trombosit dalam beberapa waktu ke depan. Jadi, jika masih terdapat konsumsi atau destruksi trombosit di perifer, itu tidak akan terjadi peningkatan trombosit. Tapi mungkin IPF ini akan meningkat. Ini kita bicarakan masalah dari penelitian ya. Untuk diagnosis pasti dari dengue ini bagusnya memang menggunakan pemeriksaan NS1 antigen. NS1 antigen ini dia bisa mendetek virus dengue itu pada saat pasien terinfeksi di hari ke-1 dan ke-3 itu sudah bisa terdetek oleh NS1 ini. Karena yang kita tangkap adalah, yang ditangkap oleh NS1 ini adalah antigennya. Kalau dengue IgG IgM itu baru bisa muncul, baru terdetek di hari ke-5. Itu agak menyulitkan kita untuk bisa memberikan terapi. Jadi NS1 ini lebih cepat untuk mendeteksi pasien dengue. Ini contohnya. Jadi pada pemeriksaan ini pasien mengalami penurunan trombosit menjadi 27.000. Lalu kita lihat IPF-nya adalah 26,1. Ini cukup tinggi karena tadi kita nilai normalnya hanya sampai 6 ya. Ini 26, berarti sangat tinggi. Itu artinya sinyal kepada sistem saraf pusat kita lalu dilanjutkan ke hepar itu untuk memproduksi trombopoietin berarti jalan nih. Karena sudah mulai terjadi produksi dari trombosit di sumsum tulang. Dengan munculnya IPF atau trombosit muda yang sangat banyak di perifer. Nah, lalu bagaimana kita memfollow up pasien dengue dengan melihat IPF? Follow up-nya seperti ini. Ini kasusnya adalah dari penelitian dari 32 pasien dengan kasus NS1 positif. Jadi tidak diambil dari IgG IgM, tapi NS1 yang positif. Kita lihat bagaimana perbaikan pasien setelah puncak dari peningkatan IPF. Kita lihat ini pasien hari pertama masuk ke perawatan. Kita periksa ini yang ungu ini adalah IPF, yang biru ini adalah trombosit. IPF masih dengan trombosit masih maaf. Sorry. Ya. Nah ini, lalu terjadi peningkatan pada hari kedua dari IPF tadi, dari 7,8 menjadi 11,2. Lalu trennya memang meningkat. Hari ketiga meningkat lagi menjadi 13,9. Lalu hari keempat dia turun, jadi 13,3. Nah ini peak-nya berarti di sini, di hari ketiga puncak peningkatan dari IPF. Kita lihat ketika IPF ini meningkat, trombosit masih tetap di bawah, malah semakin turun kelihatannya. Nah, nanti di penelitian ini diprediksinya adalah bagaimana peningkatan trombosit setelah puncak dari recovery trombosit ini. Jadi pada waktu 24 jam, yang mengalami recovery itu 84,30%. Jadi 27 dari 32 dia mengalami meningkat di 24 jam pertama. Setelah 48 jam, peningkatan trombosit itu pada 100% pasien. Ini. Jadi setelah peak di sini di hari ketiga, ternyata hari keempat pasien mengalami peningkatan trombosit
ini hari 24 jam pertama, dan meningkat lagi di 24 jam kedua, di 48 jam. Nah, ini semakin meningkat setelah itu. Jadi 100% di hari kedua terjadi peningkatan trombosit. Bagaimana kita melihat jika kita mau pedomannya ke recovery-nya setelah tren meningkat nih. Hari pertama, pasien datang dengan IPF 7,8. Besoknya, kita periksa lagi pasien naik. IPF-nya jadi 11,2. Tapi trombosit kelihatan semakin turun. Nah, ini mulai tren naik. Awal naik, kalau di sini disebutkan bahwa 24 jam kemudian, 24 sampai 48 jam kemudian, 93,75% pasien mengalami peningkatan trombosit. Jadi tren naik ini di sini hari kedua, ini hari ketiga dan keempat. Di keempat ini pasien trombositnya naik. Jadi diprediksi bahwa ketika pertama kali tren naik ini, maka 2 hari kemudian trombosit pasien menjadi naik. Nah, jika kita memfollow up dari tren penurunan IPF. IPF ini mencapai puncak pada penelitian ini di hari ketiga. Lalu tren pertama turun ini hari keempat. Dari 13,9 menjadi 13,3. Nah, ternyata ketika tren pertama trombosit IPF itu turun, trombosit ternyata naik. Jadi 24 jam justru kita lihat tren turun, 24 jam, nggak nyampe 24 jam itu trombosit terlihat ada kenaikan. Seperti itu. Memang sih nggak signifikan ya, 39.000 ke 47. Tapi ini sudah menandakan bahwa produksi dari trombosit ini sudah efektif, karena IPF itu akan terhenti manakala trombosit itu telah cukup di perifer. IPF akan berhenti diproduksi maksudnya. Jadi trombopoietin pun akan mulai berkurang di situ. Jadi nggak jor-joran lagi gitu sumsum tulang untuk membuat trombosit. Nah, rasionalisasi transfusi trombosit pada kasus dengue hubungannya dengan IPF ini adalah sebetulnya sih untuk transfusi trombosit profilaksis ini dapat diberikan pada level trombosit yang kurang dari 20.000 untuk kehati-hatian ya, walaupun misalnya pasien juga tidak ada manifestasi perdarahan tapi trombosit kurang dari 20.000 biasanya kita juga jadi panik gitu ya ngelihatnya gitu, khawatir terjadi apa-apa. Dan WHO ini memberikan catatan bahwa transfusi trombosit profilaksis pada trombositopenia berat tanpa adanya gangguan hemodinamik itu tidak efektif dan justru tidak diperlukan karena belum ada kriteria yang jelas mengenai manajemen trombositopenia pada pasien dengue ini. Mungkin nanti karena saya memang tidak mengerti masalah terapi dan sebagainya, ini nanti jadi urusannya teman sejawat yang di penyakit dalam. Nah, jadi hubungannya ini dengan IPF gimana? Ketika IPF mulai terlihat ada peningkatan dari pasien, ini bisa digunakan oleh klinisi dalam memprediksi pemulihan trombosit pada pasien dengue, sehingga dapat dipertimbangkan untuk pemberian transfusi trombosit ini. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah bahwa immature platelet fraction ini merupakan parameter dalam pemeriksaan hematologi dan dapat digunakan sebagai indeks trombosis, indeks trombopoiesis. Lalu jumlah IPF di perifer ini menggambarkan kondisi sumsum tulang dalam proses trombopoiesis dan menjadi indikator regenerasi sumsum tulang. Pada penderita dengue, IPF ini dapat dijadikan pemeriksaan rutin dalam evaluasi dan monitor trombositopenia. Dan peningkatan IPF pada penderita dengue dapat memprediksi perbaikan jumlah trombosit pada 48 jam ke depan. Dan IPF dapat dijadikan pedoman oleh para klinisi dalam memutuskan terapi transfusi pada pasien dengue. Nah, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Rita atas materinya yang luar biasa. Jadi ada pencerahan nih dok ya. IPF bisa dipakai untuk apa aja. Jujur saya sendiri sih baru sekarang dok dapat pencerahannya. Jadi ternyata banyak teman-teman juga nih dok yang ada pertanyaan. Banyak banget dok pertanyaannya. Kita mulai untuk pertanyaan pertama untuk Dokter Ade dulu aja ya dok. Mas Okta mungkin bisa dibantu screen Dokter Ade. Oke. Ya. Siap, Dokter Ade. Ini ada pertanyaan dari Dokter Desi, Rumah Sakit Berkah ya asalnya. Apakah pada orang dengan sirosis hepatis dan sudah terbukti trombositopenianya disebabkan karena kadar trombopoietin menurun, perlu diberikan rekombinan human trombopoietin secara terus-menerus ya? Mangga dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dok. Kalau jawabannya kurang tepat, nanti bisa diluruskan sama Dokter Rita ya. Tadi pertanyaannya apakah pemberian rekombinan human trombopoietin pada sirosis bisa diberikan secara terus-menerus atau itu kan ya dok ya? Iya dok. Sepertinya ya dok, rekombinan human trombopoietin itu harus diberikan secara terus-menerus dok. Karena pada sirosis hati terjadi kerusakan sel-sel hati Dokter Ade, yang membentuk jaringan ikat parut dok, jaringan parut dok, atau fibrosis, dan dia bersifat irreversible dok. Kemudian pada sirosis hati dok, selnya akan digantikan oleh sel muda jaringan ikat atau fibroblast, sehingga fungsi hati akan mengalami gangguan dan hasilan trombopoietin juga ikut terganggu dok. Mungkin bisa ditambahkan sama Dokter Rita. Terima kasih banyak Dokter Ade. Untuk pertanyaan ini kayaknya memang ini ya dok ya, spesifik ke jurnal reading yang dokter bawakan ya dok ya, karena tentang sirhep ya. Insya Allah udah menjawab ya Dokter Rita ya. Jadi bahwa rekombinannya ini harus diberikan terus-menerus ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Ade. Terima kasih juga pertanyaannya untuk Dokter Desi. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya karena cukup banyak. Yang kedua dari Dr. Marfuah Nur Aini dok dari Klinik Mulia Jati. Bagaimana dengan kasus trombositopeni yang lain, misal ITP? Apakah IPF cukup bermakna? Mungkin bisa dijelaskan lagi dok. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya dok ya untuk ITP juga. Mangga Dokter Rita. Ya, terima kasih Dokter Marfu. Jadi untuk ITP dan semuanya, jadi IPF ini memang lebih cenderung untuk memprediksi perbaikan dari sumsum tulang. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat IPF itu meningkat dari pemeriksaan, itu kita bisa prediksi bahwa mulai ada perbaikan nih, mulai memproduksi berarti si sumsum tulang ini. Untuk waktu dan lainnya itu memang akan bervariasi. Kapan si IPF ini akan meningkat sehingga bisa meningkatkan trombosit pasien ITP tadi. Kan berbeda antara ITP dengan denggi. Kalau denggi kan kasusnya akut dia memang. Kasusnya akut dan terjadi hanya di 7 hari aja gitu ya. Kalau ITP memang dia idiopatik dan memang agak sulit kita tahu penyebabnya apa. Manakala penyebab itu bisa diketahui, lalu terapinya tepat, dari situ kita bisa lihat bagaimana pasien atau tubuh pasien itu terutama di sumsum tulangnya mulai memproduksi trombosit untuk pasien ini. Nanti kita akan lihat tuh dari situ, karena prediksinya kemungkinan akan sama dengan denggi. Ketika mulai ada peningkatan dari IPF di perifer, itu artinya kita bisa prediksi 48 jam kemudian trombosit pasien juga akan meningkat. Hanya memang yang membedakan antara kasus trombositopenia pada denggi dengan ITP ini berbeda di kapan sumsum tulang ini mulai aktif untuk memproduksi trombosit. Itu saja sih sebetulnya. Jadi tidak secepat denggi memang. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Rita.
Insya Allah cukup menjawab ya dok ya untuk pertanyaan dokter Marfuah. Jadi perbedaannya mungkin di waktunya ya dok ya. Kalau dengue tuh lebih akut ya dok ya. Untuk ITP kan dia kronis ya. Baik dok. Untuk pertanyaan ketiga dari Dr. Agus, Rumah Sakit Berkah dan Klinik Dr. Agus juga ini ya. Pertanyaan pertama, berapa besar pengaruh IPF atau immature platelet fraction pada DHF pada pematangan trombosit menjelang hari kedua dan ketiga mengingat pada saat itu sedang menurun? Yang kedua, bagaimana dengan alat ukur XN series? Terima kasih. Sepertinya maksudnya kalau di hari kedua atau ketiga itu IPF-nya cenderung turun apa naik gitu kali ya dok ya? Mungkin bisa dilihat itu slide saya yang tadi yang nomor berapa tuh? Yang ada grafik recovery after peak. Mas Okta bisa dibantu. Slide 20 ya kayaknya. Satu lagi. Bisa diulang, Mas? Jadi, Dr. Agus, untuk kita bisa menebak, nanti dilihat tadi di slide saya itu ada ada grafik ya. Ketika IPF itu meningkat, kecenderungannya memang si trombosit itu sepertinya turun gitu loh. Sepertinya turun. Jadi kalau misalnya ngelihat itu pada hari pertama, kita lihat itu jumlah trombositnya adalah 89.000. Lalu IPF-nya di sini 7,8. Masih agak-agak sedikit normal. Walaupun tadi di ininya kisaran 6 itu sudah ini ya tinggi. Nah, lalu hari kedua IPF naik lagi, tapi trombosit turun. Sebetulnya itu sudah nah ini. Jadi ini kan ini IPF nih. Hari kedua IPF mulai naik, tapi trombosit kita lihat malah turun kan dari 89 ini dari 89.000 menjadi 54.000. Turun. Besoknya turun lagi. Hari ketiga turun lagi jadi 39.000. Tapi trennya IPF itu semakin naik. 7,8, 11,2, 13,9. Sampai peaknya atau puncaknya itu adalah di hari ketiga. Kita lihat di hari ketiga, ini memang penelitiannya terlihat setelah 6 hari pasien dirawat ya. Dan ini bisa disimpulkan nanti prediksinya adalah seperti ini. Oh ternyata ketika mencapai puncak di hari ketiga, IPF ini, trombosit itu masih rendah. Trombositnya masih rendah. Oke, kita masih belum bisa ini. Nanti ketika besok, kalau misalnya IPF itu naik, itu artinya peaknya belum nyampe dong, ya. Peaknya itu belum nyampe, puncaknya belum nyampe. Nah, berarti kan masih naik. Ternyata besoknya di hari keempat, IPF pasien mulai turun dari 13,9 menjadi 13,3. Ketika dia mulai turun, itu trombositnya meningkat. Walaupun cuman sedikit ya, dari 39 ke 47.000 hanya naik berapa? Sedikit. Berapa sih? 8.000 ya? Ya, 8.000 dok. 8.000. Nah ini, tapi di sini bisa disimpulkan bahwa IPF yang mulai turun itu artinya sumsum tulang sudah menerima sinyal bahwa udah cukup ini gitu. Seperti itu. Sudah cukup. Sudah cukup, nggak usah
nggak usah produksi banyak-banyak lagi gitu, karena memang di sini sudah mulai ada tren naik dari trombosit tadi. Ini 24 jam pertama, ini 24 jam kedua, atau setelah 48 jam ternyata semakin meningkat dari 47.000 menjadi 70.000 dan besoknya menjadi 123.000. Jadi sebetulnya kita bisa prediksi bahwa di titik ini, di titik setelah peak ini, lalu kita mulai ada terlihat dia menurun keesokan harinya dan ternyata trombositnya itu naik walaupun tidak masih di bawah 50.000, ini kita sudah prediksikan bahwa sudah terjadi perbaikan pada pasien. Jadi seperti itu, Dok. Baik. Cara ininya. Jadi kalau hampir 100% memang setelah puncaknya IPF ini 100% itu di 48 jam. Jadi artinya 2 hari kemudian pasien akan mulai naik trombositnya gitu. Di situ. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi kalau sudah after peak IPF-nya, insya Allah trombosit naik gitu ya, Dok ya. Jadi bisa meramal nih ya, Dok ya. Kapan? 2 hari kemudian tapi ya, Dok. Ya, Dok. 2 hari kemudian setelah peak. Ya. Jadi 2 hari kemudian setelah puncak ini, ada sih yang 1 hari kemudian juga naik, tapi yang paling banyak memang di 2 hari kemudian. Jadi kita bisa prediksikan bahwa pasien bisa kita pulangkan di hari ke-5 berarti perawatan. Oke. Siap, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Untuk pertanyaan dari Dr. Agus masih, bagaimana dengan alat ukur XN series? Terima kasih, Dok. XN? Iya. XN itu Pak Eriza, XN itu yang seperti apa? Tes. Malam, Dok. Boleh lebih spesifik untuk pertanyaannya? Maksud saya lebih bisa seperti apanya, apakah spesifikasi atau bagaimana, Dok? Oke. Sepertinya nanti kita tunggu di ini aja ya, di kolom chatnya ya untuk pertanyaannya ini jelasnya seperti apa gitu ya, Dr. Agus. Benar, Dok, supaya nanti jawabannya bisa sesuai dengan keinginan dokternya. Siap, Sismek siap menjawab ya, Dok. Selanjutnya, Dok, pertanyaan ini tidak ada namanya ya, Dok, anonim. Regen tambahan apa yang harus kita punya agar IPF bisa keluar hasilnya? Biasanya kami hanya memakai regen untuk pemeriksaan darah rutin plus diff count. Gimana, Dok? Iya. Sebetulnya ini yang jawabnya Sismek ya harusnya. Tapi ya. Tadi ada ini ya Mbak Agnes, ada yang 3 diff dan 5 diff. Nah, terus kan kata Pak Erja memang untuk yang 5 diff itu udah pasti dilengkapi dengan parameter IPF, dan memang ada regen tambahan memang ya Mbak ya kalau untuk itu. Dan untuk di puskesmas atau di pelayanan FKTP ya, itu yang saya tahu memang belum ada yang 5 diff, rata-rata 3 diff, dan itu tidak ada dan tidak bisa juga walaupun kita mencari regen tambahan untuk pemeriksaan IPF. Mangga Mbak Agnes dijelaskan. Ya, izin dokter untuk menambahkan, sebenarnya sudah sesuai dengan yang Dokter Rita sudah sampaikan. Jadi memang untuk parameter IPF ini belum bisa dilakukan di alat 3 part diff karena secara hardware belum mampu. Tapi untuk alat 5 part diff tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Riza bahwa alat 5 part diff Sismek sebenarnya secara garis besar sudah bisa melakukan IPF. Memang untuk pemeriksaannya memerlukan reagen yang khusus. Jadi ada satu set reagen yang perlu ditambahkan di atas dari CBC dan diff. Karena untuk IPF ini kita memiliki pelisis khusus dan juga pewarna yang spesifik terhadap platelet sendiri. Jadi hasilnya pasti sudah spesifik dan juga pastinya akurat. Itu, Dok. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Agnes atas jawabannya. Ya, sama-sama dokter. Lanjut ya, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Eka Dharma Sastra SPPD ini, Dok. Dari spesialis kita.
Yang pertama dok, pemeriksaan IPF ini apakah parameter yang cuma-cuma yang bisa ditampilkan di pemeriksaan darah rutin tanpa menambah biaya pemeriksaan lagi? Bagaimana dok? Mungkin kalau sepertinya memang ada biaya tambahan ya dok, karena tadi ada regen khusus yang dipakai. Regen ini memang nggak bisa ini karena dia tadi kata Mbak Agnes kan ada pewarna khusus untuk mewarnai retikulat yang ada di dalam trombosit tadi. Jadi dia ketika retikulat itu terwarnai maka akan tertangkap oleh laser, maka dia akan terhitung sebagai IPF. Itu mungkin ada biaya tambahan, tapi kayaknya sih nggak begitu besar. Oke. Siap, terima kasih Dokter Rita. Jadi Dokter Eka nanti bisa menambah pemeriksaan ini ya dok pada pasien-pasien di dalam. Nanti kita sediakan dok. Mungkin nanti kita ngobrol dulu dengan bagian Perda nih untuk masalah tarifnya. Siap dok. Yang kedua dok, masih dari Dokter Eka, apakah IPF bisa memprediksi DHF yang akan masuk ke severe dengue dok? Severe? Ya. Enggak kayaknya. Tapi mungkin bisanya karena misalnya dia semakin turun IPF-nya semakin naik terus kali ya dok ya? Justru nggak naik. Justru nggak naik kan tadi kalau misalnya kita lihat dari patfisnya virus dengue ini kan dia merusak endotel. Jadi ketika perusakan itu aktif, terus misalnya tersupresi sumsum tulangnya, bisa jadi tidak terjadi pembentukan trombosit di sumsum tulang. Sementara konsumsi trombosit di perifer itu semakin besar. Tapi memang sih sepertinya tidak bisa memprediksi dari IPF aja dok. Sepertinya seperti itu. Tapi tadi saya sempat membaca hanya tidak begitu ini. Kita bisa lihat di MPV, di platelet grid, dan tadi indeks-indeks eritrosit yang lain itu bisa dijadikan. Mungkin nanti penelitiannya kita pelajari lagi ya dok untuk itu. Baik dok. Kalau IPF sendiri sepertinya tidak bisa memprediksi ke arah shock. Oke. Siap, terima kasih dok. Untuk pertanyaan ketiga, ini dari Dokter Eka Dharma, sama dengan pertanyaan Dokter Suwandi ya. Jadi IPF yang naik bisa di DD, ITP, TTP, dan DHF. Bagaimana cara membedakan DHF dan ITP dari parameter yang bisa ditampilkan dari parameter trombosit tersebut? Sekalian menjawab pertanyaan Dokter Suwandi dok. Ya, intinya bisa dibedakan nggak dari IPF dok untuk DHF, ITP, sama TTP? Mungkin bisa dari gejala klinis ya dok. Mungkin dari klinisi lebih paham itu. Tadi kan kalau untuk dengue memang khas banget gitu ya, adanya demam yang sudden gitu, yang tiba-tiba dan continuous selama 2-7 hari. Terus lain-lainnya memang flu-like syndrome dan sebagainya itu khas banget untuk dengue. Jadi sementara ITP mungkin pasien tidak ada keluhan sistemik yang lain selain trombositopenia. Seperti itu ya dok, saya bukan klinisi, tapi memang mungkin kalau untuk klinisi dari demam aja kita sudah bisa bedakan mana dengue, mana ITP. Oke, siap dok. Jadi kembali ke klinis ya dok ya. Kalau untuk labnya IPF-nya hampir sama ya dok ya, semuanya. Oke. Selanjutnya Dokter Fadil dok dari PKM Panimbang menanyakan apakah IPF lebih sensitif dan spesifik dari pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnostik DHF. Apakah kerja IPF sama dengan optical density? IPF bukan untuk diagnostik dok. Kita memeriksa IPF ini untuk monitor, untuk melihat sejauh mana recovery dari trombosit pasien penderita dengue. Kalau untuk diagnostik pasti, untuk dengue itu kita menggunakan NS1, itu lebih bagus dibanding dengue IgG IgM. Kalau NS1 itu hari pertama terinfeksi, itu sudah bisa terdetek di NS1. Kalau tadi antibody itu IgG, IgM, dengue itu baru muncul di hari kelima biasanya. Jadi bagusnya memang untuk pasien yang datang lalu dengan gejala demam yang tiba-tiba langsung tinggi dan continuous itu bagusnya langsungnya NS1
tidak lagi dengue IgG IgM. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Dokter Dian, spesialis bedah dok. Dok izin bertanya, apakah IPF bisa ditampilkan di hasil lab? Seberapa akurat nilai IPF dalam menunjang diagnosis dengue? IVF bisa kita tampilkan di hasil lab. Nanti berarti kita akan buat itu pemeriksaan harian yang rutin. Sekali lagi bukan untuk diagnosis ya dok. Jadi IVF itu bukan untuk diagnosis, tapi untuk menilai itu tadi, menilai proses trombopoiesis di sumsum tulang, menilai recovery pasien dengue, sehingga kita bisa mengambil keputusan pasien ini harus diapakan gitu, seperti itu. Hanya memang untuk tadi yang jatuh untuk pertanyaan Dokter Eka, memang IPF tidak bisa mendetek atau memprediksi pasien ini akan jatuh ke shock atau tidak. Hanya itu saja. Jadi kita IPF ini diperlukan untuk memprediksi recovery dari trombosit di perifer. Siap, terima kasih dok. Selanjutnya dok, ini nanti ke Sismek lagi dok. Ini dok ada pertanyaan dari Indah dok. Jadi kalau untuk IPF ini mungkin diceknya nggak bisa hanya satu kali ya dok ya? Sama, iya. Tetap kan kita harus lihat tadi, karena ada kapan dia mulai naik, kapan dia peak-nya, lalu kapan dia tren turunnya. Kan itu juga harus kelihatan polanya. Jadi memang ketika kita pertama datang pasien dengue itu yang harus kita siapkan ya grafik tadi gitu, grafik antara IPF dengan trombositnya itu harus diperhatiin, berarti di lembar kalau pasien di ruangan CPPT dok. Ya, lembar follow up-nya pasien misalnya. Jadi bisa kelihatan, oh ini udah mulai naik nih gitu kan. Jadi tapi kan biasanya sekarang pasien trombositnya masih di bawah 50.000 misalnya gitu kan, nggak akan dipulangin sampai hari ke-10 juga gitu kan, misalnya gitu. Padahal kalau misalnya memang IPF-nya memang tinggi terus atau tidak mencapai tidak memperlihatkan proses trombopoiesis di sumsum tulang, itu boleh lah ya pasiennya tetap di follow up di rumah sakit. Tapi kalau misalnya grafiknya seperti tadi yang sudah saya paparkan, sepertinya kita berani lah untuk memulangkan pasien ketika kondisi umum pasien memang sudah bagus, tapi trombosit masih di bawah 100.000. Karena kita pedomannya ke IPF tadi. Ternyata IPF-nya sudah mulai trennya sudah mulai turun dan trombosit pun sudah mulai naik walaupun tidak banyak gitu. Tapi itu prediksi beberapa hari ke depannya akan bagus gitu kan. Trombosit itu akan terus naik gitu. Oke dok, siap. Terima kasih banyak dok. Selanjutnya mungkin ini kembali ke Sismek lagi. Pertanyaan dari Dokter Agus ya dok. Jadi maksudnya minta dijelaskan dok, NX series bukannya punya NX 1000 keunggulannya dibanding yang lain apa? Mangga Mbak Agnes. Baik, Dokter Indah, terima kasih. Izin menjawab, Dok. Jadi untuk nama serinya dari Sismek XN 1000, Dok. Jadi ini adalah satu seri dari XN series. Mungkin ini tampilkan pada layar, sudah ya? Oke, seperti yang ditampilkan pada layar, kalau gambar alatnya adalah XN 2000 karena memiliki 2 unit dari XN. Jadi bisa dilihat bahwa ada 2 alat yang berwarna hijau. Tapi bedanya dengan XN 1000 hanya di bagian throughput saja. Jadi sama saja secara capability. Nah, ini adalah kelebihan dari XN. Saya tidak akan baca satu persatu, tapi saya akan point out saja di mana untuk XN series dari Sysmex memiliki parameter yang paling lengkap saat ini. Karena pada CBC saja sebenarnya kita sudah memberikan parameter yang lebih seperti NRBC, micro R atau RBC yang mikrositik dan juga makro R untuk RBC yang makrositik. Jadi ini sudah include tanpa ada reagen tambahan. Pastinya ini sangat bermanfaat pada waktu ingin screening dari kondisi anemia. Jadi bisa terlihat dengan jelas apakah anemia yang terjadi, apakah mikrositik atau makrositik.
Untuk div juga sebenarnya kita bukan 5 part div tapi 6 part div karena ada hitung jenis yang ke-6 yaitu IG. Selain itu, spesial parameter atau parameter khusus yang bisa kami tawarkan, sebenarnya IPF adalah salah satunya saja yang hari ini dibahas dengan cukup detail oleh Dr. Rita dan aplikasi klinisnya juga. Nah, selain itu kami memiliki parameter lain yaitu reticulocyte hemoglobin ekuivalen. Karena kalau reticulocyte mungkin sudah cukup umum, semua alat 5 part div itu bisa melakukan reticulocyte. Tapi untuk reticulocyte hemoglobin ekuivalen atau kandungan hemoglobin di dalam reticulocyte tidak semua alat bisa. Nah, XN series ini dan juga XNL series sebenarnya sama-sama sudah bisa menganalisis ini. Jadi misal ke depannya itu sudah bisa lebih baik dalam memprediksi progresivitas penyakit atau kondisi anemia. Selain itu ada juga untuk WPC, di mana WPC ini untuk melakukan screening leukemia, jadi bisa membedakan antara lini limfoid dan juga mieloid. Selain darah juga bisa melakukan analisis body fluid yang dapat dianalisis oleh XN series maupun XNL series adalah cairan otak, cairan paru, cairan ascites, CAPD dan juga sinovial. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan mengenai parameter. Tapi sebenarnya di luar parameter saya bisa sampaikan lagi namun nanti makan waktu cukup banyak. Tapi kalau misalnya memang dokter berkenan untuk saya perkenalkan lebih lanjut mengenai produk Sysmex, dokter boleh memberikan kontak, nanti kita akan hubungi secara terpisah di luar webinar ini. Mungkin itu Dokter Indah, mohon maaf kalau panjang. Saya kembalikan ke Dokter Indah. Siap, terima kasih banyak Mbak Agnes. Ya. Sangat menjawab ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa langsung kontak dengan Dr. Agus ya. Dr. Agus soalnya punya klinik juga Mbak Agnes. Baik. Rumah sakit. Oh ya, udah rumah sakit ya dok ya. Ini Dr. Agus Kris ya dok. Selanjutnya ya dok. Sepertinya sudah terjawab semua ya dok pertanyaannya. Alhamdulillah. Luar biasa malam ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari Dr. Ade dan juga Dr. Rita. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa IPF ini merupakan trombosit muda ya dok ya. Jadi bisa disebutnya trombosit muda. Dia ini secara klinis bisa mendedek trombositopeni karena apa? Dan juga bisa melihat recovery patient dari post chemo. Untuk secara klinisnya sendiri pada DHF, IPF berfungsi untuk evaluasi dan monitoring dari penyakit dengue, meramalkan kapan trombosit naik, dan sehingga bisa memprediksi kapan pasien bisa diberikan transfusi trombosit atau tidak. Untuk penegakan diagnosis sendiri sampai sekarang masih diutamakan NS1 ya dok ya, di hari pertama sampai ketiga, atau IgG-IgM dengue di hari kelima. Jadi IPF ini memang bukan untuk penegakan diagnosis, tapi untuk memprediksi terapi pasien. Begitu sih kurang lebih untuk kesimpulannya. Akhirnya kita sudah ada di penghujung acara sesi ilmiah. Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat untuk semua, untuk praktik klinis teman-teman sejawat ataupun dokter spesialis. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke Mbak Agnes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dr. Indah yang sudah memimpin acara sesi ilmiah dengan sangat menarik sekali dan juga sangat interaktif. Untuk juga kepada dua narasumber, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan ilmu yang baru untuk kami semua. Dan saya yakin ilmu yang dibagikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk praktik sehari-hari ke depannya. Oke, selanjutnya mungkin ini sedikit yang ditunggu-tunggu di mana kita akan memilih para penanya yang beruntung karena hari ini cukup banyak penanya yang menanyakan, jadi sudah ditampilkan pada layar. Ini yang kami rekap dari penanya-penanya yang sudah memberikan pertanyaan. Kami akan melakukan lucky draw untuk nama-nama ini yang akan dipandu oleh saya sendiri dan akan dibantu oleh panitia. Kami akan memilih 4 nama yang beruntung dari yang tampil pada layar. Baik, untuk nama pertama kita coba mulai. Panitia silahkan. Penanya pertama yang beruntung adalah Dr. Fadil dari Puskesmas Panimbang. Selamat kepada Dr. Fadil, nanti setelah acara akan dihubungi oleh panitia. Oke, penanya beruntung kedua adalah
Ya, tipis sekali sebenarnya. Selamat kepada Dr. Agus Santoso sebagai pemenang kedua. Masih ada 2 penanya yang beruntung. Kita lanjutkan ke penanya pertiga. Siapakah penanya ketiga yang beruntung? Ya, selamat kepada Dr. Marfuah Nuraini. Ya, penanya beruntung yang terakhir. Silakan panitia untuk menjalankan roletnya. Dan penanya ketiga yang beruntung adalah selalu tipis. Selamat kepada Dr. Eka Dharma Sastra. Mohon maaf pada Dr. Diana Vitalia. Mungkin belum beruntung pada malam hari ini. Jadi selamat kepada 4 pemenang. Untuk hadiahnya nanti akan dihubungi oleh panitia. Untuk panitia apakah akan membutuhkan contact person? Oke. Untuk para pemenang, keempat pemenang yang tadi sudah beruntung, mohon dapat mengetik nama dan juga nomor telepon supaya panitia dapat menghubungi untuk pengiriman hadiahnya. Silakan panitia akan menunggu. Untuk Dr. Fadil, Dr. Agus Santoso, Dr. Marfuah Nuraini, dan juga Dr. Eka Dharma. Oke, baiklah. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang. Terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif pada webinar malam hari ini. Dan tetap stay sampai dengan akhir acara. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara hari ini, saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi absen dan juga survei melalui link yang akan ditampilkan pada layar dan juga yang dapat diakses melalui link yang disediakan pada chat box karena absensi dan survei ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, panitia silakan. Oke. Ya, QR code-nya sudah tampil pada layar dan juga bisa klik pada link yang sudah disediakan pada chat box. Oke, baiklah. Untuk mendokumentasikan acara pada malam hari ini, kami undang kembali kepada seluruh para pembicara, moderator, panitia untuk dapat mengaktifkan kembali kameranya untuk dapat melakukan foto bersama. Hanya kamera saja, dokter. Untuk mic-nya bisa stay unmute. Mas, stay di mute. Silakan kepada panitia. Saya undang juga untuk panitia yang bukan narasumber juga kami undang untuk menyalakan supaya melihat siapa saja panitia yang di balik layar pada webinar malam hari ini. Silakan, saya tunggu. Ya. Oke. Apakah ada lagi yang akan mengaktifkan kamera? Silakan Mbak Cindy. Ya, Assalamualaikum, selamat, sukses ya. Terima kasih Dokter Dadang. Terima kasih Dokter. Jalan baik dan lancar. Antusiasmenya luar biasa, banyak pertanyaan dari sejawat semua. Keren. Terima kasih juga untuk supportnya Dokter Dadang, masih stay sampai dengan akhir acara. Oke, baiklah sudah semuanya. Baik, mari kita berikan senyum terbaik kita dan menghadap ke kamera dan akan difoto oleh panitia. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, apakah sudah? Sekali lagi boleh dokter untuk mendapatkan duplonya. Baik, saya hitung kembali. Oke, sebentar. Panitia lagi bersiap. Oke, saya hitung kembali sampai 3. 1, 2, 3. Baik. Oke, baiklah. Akhirnya kita tiba juga pada penghujung acara pada webinar pada malam hari ini yang diselenggarakan atas kerjasama dari ID Cabang Pandeglang dan juga PT Sysmex Indonesia yang mengusung tema tentang peranan IPF atau Immature Parental Fraction pada kasus denggi. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan dan terima kasih juga untuk atas partisipasinya yang sangat aktif pada malam hari ini. Baiklah, saya ucapkan sampai jumpa pada acara webinar ID Cabang Pandeglang berikutnya. Salam sehat selalu dan selamat malam kepada kita semua. Selamat malam, terima kasih semua. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.